Polri dan juga langsung dengan Kompolnas Bapak Khairul Anam dan juga tadi melihat sana KKP Mas jabatan dan sidang dilaksanakan hari ini Rabu sekitar pukul 7. Sidang dilaksanakan hari ini Rabu, tepatnya tanggal 3 September 2025 dimulai dari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dan sekira sampai dengan pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang di Propam Polri, gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Rekan-rekan perlu kami sampaikan di sini ada komisi terdiri dari yang pertama selaku Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Merdisam MSI Wa Irwasum Polri. Yang kedua Wakil Ketua Komisi Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi di Propam Polri. Ketiga anggota komisi Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH, Kabak Binetika Rewat Prof di Propam Polri, dan anggota komisi Komisaris Besar Polisi Yudi Wiono SIK Auditor Kepolisian Madya tingkat 3 Itwil 5 Itwasum Polri. Yang kelima anggota komisi Ajun Komisaris Besar Polisi Christian Tonato Esos MH, Kasubit Provos Bid Propam Korbrimob. Saksi-saksi hari ini yang dihadirkan, yang pertama adalah Aibda MR, Bribka R, Bribtu DS, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka JEB. Wujud perbuatan terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama Saudara Afan Kurniawan. Terhadap terduga dalam proses sidang komisi, yang pertama adalah pasal-pasal yang dilanggar, yaitu pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 4 huruf B Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Yang kedua, pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketiga, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang KKIP
Hari ini yang pertama kami sampaikan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan hasil daripada sidang Komisi Kode Etik pada hari ini. Kami juga di sini bersama Kompolnas. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana proses ini berlangsung sejak pukul 9 tadi. Maka itu kami persilakan dari pihak pengawasan eksternal tentu bisa menyampaikan kepada teman-teman media. Kami persilakan. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, seperti yang kita dengar tadi, ya ada satu proses dari jam 9 pagi lebih sampai barusan kita 15 menit atau 10 menit yang lalu mendengarkan putusannya. Satu proses yang cukup panjang, ya, yang menurut kami dengan pendalaman yang komprehensif gitu ya, tidak hanya melihat di titik kejadian seperti yang sudah tersebar di berbagai video, tapi juga ditarik konteks apa yang terjadi sebelum tempat-tempat kejadian, ya, soal kerumunan, masa aksi, soal tempat-tempat vital dan sebagainya itu tadi diurai, soal juga bagaimana pengendalian rantisnya dan sebagainya juga tadi diurai, yang menurut kami penguraian secara substansi cukup komprehensif, ya, faktualnya diurai, juga bagaimana proses berjalannya rantis itu sampai sendirian juga diurai, ada konteks di situ. Nah, menurut kami dengan proses kayak begitu bagus, masing-masing stakeholder, ya, ada majelis, ada penuntut, juga ada pembelanya, itu juga mencoba untuk berinteraksi yang menurut kami kinerjanya profesional sampai mendapatkan putusan PTDH. Dan ini jadi sangat penting karena kami Kompolnas mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh keluarga korban kepada Pak Kapolri, kepada kami dan kepada Pak Kapolri secara langsung bagaimana keadilan, dan ini salah satu jawaban penting dalam proses itu. Ya, memang ini masih proses etik. Kemarin sudah diputusin gelarnya diteruskan kepada proses pidana. Itu yang pertama. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah tadi dinyatakan terduga, ya, diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk apakah beliaunya banding ataukah tidak. Nah, kami menangkap dalam dua konteks seperti ini. Ya, yang tadi lihat di suasana sidang, yang pertama konteksnya adalah memang terduga ini yang mendapatkan putusan sekarang PTDH ini itu menjelaskan bagaimana dia, ya, berhadapan dengan masa aksi, berhadapan dengan tugas yang harus diselesaikan secara maksimal, berhadapan juga dengan titik rawan terutama di public safety, ya, di satu sisi itu, ya, itu penting sekali bagi dia menjelaskan tadi. Yang kedua, terduga ini yang sekarang sudah diputuskan PTDH juga menjelaskan bahwa dia tahu, ya, kalau ternyata mobilnya menabrak atau melindas, ya, karena itu kan jatuh dulu kalau di video, melindas almarhum itu setelah dia ada di markas, jauh dikasih tahu sama teman-temannya, juga melihat sosial media. Dia sedih tadi. Yang kedua, ya,
dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga, bela sungkawa terhadap keluarga, ya, yang dia memang nggak ngira. Lah mungkin dua konteks itulah yang menjadikan dia memilih untuk berpikir dulu untuk menyatakan sikapnya. Dia akan berdiskusi dulu katanya tadi sama pihak keluarganya, sama istri dan keluarganya. Nah, dia mau berdiskusi itu karena memang di sisi yang lain dia merasakan bagaimana tanggung jawab tugasnya. Di sisi yang lain dia juga menyatakan kesedihannya, bela sungkawanya terhadap keluarga korban. Ya, permintaan maaf tadi sempat 2 kali gitu disampaikan, mohon maaf, bela sungkawa terhadap keluarga korban. Menurut kami ini sikap yang sangat baik gitu ya. Tinggal memang harus kita refleksikan bersama-sama. Kebebasan berekspresi memang dilindungi, tapi jangan dengan cara-cara yang tidak damai, dengan cara-cara yang kekerasan, dengan cara-cara yang anarkis. Tapi sekaligus kita memang berharap petugas-petugas kita semakin lama semakin profesional, semakin humanis dan sebagainya. Nah, terduga pelanggar ini sekarang PTDH, analisa kami memang sedang merenungkan itu, ya, tindakan yang humanis, ya, dan sebagainya, sehingga dia memilih waktu untuk berpikir dulu untuk menyatakan apakah mau banding ataukah tidak. Walaupun ya saya misalnya kami di Kompolnas, saya yang dulunya di Komnas HAM memahami betul bahwa itu adalah hak. Ya. Dia nyatakan sekarang pun juga tidak apa-apa karena itu hak. Tapi dia mau merenungkan, ada satu bahasa kemanusiaan yang ingin dia sampaikan, ada bahasa pendekatan humanis yang juga dia sampaikan. Kami tadi di dalam di poin terakhir itu memang hening gitu, ketika mendengarkan itu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Anam. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk pada kegiatan hari ini. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih rekan-rekan.